Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, di dalam diri kita itu ada 3 unsur yang harus kita selalu perhatikan. Yang pertama adalah di dalam diri kita itu ada namanya jasad. Yang kedua ada namanya nafsu. Dan yang ketiga namanya ruh. Jasad ini adalah tubuh yang ada di dunia ini. Sementara di dalam tubuh ini ada yang disebut dengan tubuh rohani kita, itulah nafsu. Kemudian ada ruh kita, tapi ruh ini Allah Subhanahu wa taala untuk kita diperintahkan untuk tidak membahas masalah ruh ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Apabila mereka bertanya tentang kamu wahai Muhammad tentang ruh, maka katakan ruh itu adalah urusan Tuhan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketiga komponen ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu sebelum ditiupkan ke dalam nafsu, kemudian masuk ke dalam jasad kita, dia ditanya oleh Allah, ya, apakah aku Tuhanmu? Maka roh itu menjawab, qalu bala syahidna. Wahai roh, apakah kamu bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Maka roh itu kemudian menjawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan. Nah, maka oleh karena itu, inilah yang menunjukkan kita semua ini adalah fitrah. Jadi ruh itu adalah dari Allah, wa nafakhna fihi min ruhina. Dan kami hujamkan di dalam diri manusia itu adalah dari ruh kami. Maka oleh karena itu di dalam diri kita itu ada unsur ruh yang dari Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menghidupkan kita. Nah, suatu saat ruh ini dan nafsu ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah dan hadiratan para pemirsa kaum muslimin, shaimin dan shaimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian begitu sudah komponen ini menjadi satu, maka jadilah dia abdun. Jadilah dia hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Namun cara beribadah ketiga komponen ini sungguh berbeda. Di mana jasad Allah perintahkan karena dia adalah ada di alam nasut, atau ada di alam mulki, atau ada di alam yang nyata, ya, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa luka. Maka tubuh ini pun beribadahnya dengan sesuatu yang bisa terlihat. Karena alam nasut dinikmati dia dengan mata, maka kemudian jasad ini pun beribadah dengan sesuatu yang terlihat. Dan ibadah yang terlihat itu disebut dengan sholat. Makanya kita akhirnya melatih atau kita meribadahkan, kita ibadahkan, ya, tubuh kita, raga kita ini dengan sholat. Maka otomatis yang ada dalam tubuh kita itu pun akan ikut sholat. Wabil khusus adapun nafsu, ya, maka dia ada di alam, bisa berada di alam jabarut dan bisa dia berada di alam malakut. Ketika dia berada di alam jabarut atau di alam jin dan malaikat, di sini masih bisa labil, dia masih bisa mengikuti jin, masih bisa mengikuti setan, ya, masih bisa mengikuti malaikat. Maka nafsu di sini disebut dengan nafsu lawamah. Tapi ketika dia sudah mengikuti setan, maka nafsul amarah bisu. Kemudian ada nafsu al-mutmainnah. Nafsu ini sudah mengikuti gaya atau ibadah alam malakut, di mana alam malakut ini adalah alamnya para malaikat. Cara ibadahnya tentu tidak bisa terlihat karena alam-alam yang tadi itu adalah alam gaib. Maka oleh karena itu Allah memerintahkan, memberikan kesempatan kepada jasad ini untuk memberikan kesempatan kepada nafsu untuk beribadah. Maka Allah memerintahkan puasa, di mana
ibadah kita ini yang terlihat ini adalah untuk kita, tetapi untuk urusan ibadah puasa itu, maka langsunglah Allah yang menanganinya. Karena yang benar-benar mengetahui bagaimana ibadah ini terlaksana baik atau tidaknya, itu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, karena ini adalah ibadah di alam atau ibadahnya nafsu yang tidak kelihatan itu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak membawa predikat-predikat atau tidak membawa embel-embel dunia, di mana embel-embel nafsu ini adalah dunia. Maka kita kemudian disuruh meninggalkan dunia ini, dan dunia itu termaktub dan tercakup seluruh aktivitasnya di dalam dua aktivitas, yaitu aktivitas makan dan minum. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, makan dan minum inilah yang membuat kita semuanya bekerja di dunia ini. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita tidak lapar atau kita tidak haus, maka apa yang terjadi? Berapa perusahaan yang nutup, ya? Para petani pun tidak akan bercocok tanam karena kita nggak lapar. Maka tidak, kebun-kebun menghasilkan buah-buahan tapi tidak ada yang makan. Hewan pun menjadi banyak karena tidak ada yang makan, karena kita tidak lapar. Maka perusahaan-perusahaan makanan segitu banyaknya, jutaan di dunia ini akan tutup. Aktivitas di pasar tidak ada, karena tidak ada anak menangis karena dia sudah kenyang, tidak ada lapar. Kita bisa bayangkan betapa dunia ini mati seketika ketika Allah mencabut nikmat lapar itu. Karena itu adalah perangkat dunia, maka puasa menyuruh kita, ya, untuk tidak menggunakan embel-embel dunia itu ketika beribadah kepada Allah. Inilah kesempatan nafsu beribadah. Sehingga kalau kita sudah memberikan kesempatan beribadah kepada nafsu, maka Allah akan memanggil kita nantinya dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih para pemirsa budiman. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.